Kembali lagi sama Naila di Inspiring Round Never Get Tired of Inspiring. Rasa bangga kita atas prestasi yang diukir di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 masih demikian terasa ya MG Listeners. Masih ingat kita meraih 2 medali emas, 3 medali perak dan juga 4 medali perunggu yang dipersembahkan oleh para atlet yang semuanya adalah penyandang disabilitas. Prestasi ini membuktikan bahwa keterbatasan tak lantas membatasi siapapun untuk mencapai cita setinggi-tingginya. Seperti sosok yang satu ini. Namanya adalah Sikdam Hasim Gayo. Ia adalah seorang penyandang tunanetra yang prestasinya juga begitu membanggakan. Sosoknya sangat aktif menyuarakan sesama penyandang tunanetra dan tak hanya di Indonesia tetapi juga hingga dunia internasional. Nah, kita sapa ada Sikdam Hasim Gayo, aktivis penyandang tunanetra dan juga public speaker. Assalamualaikum, apa kabar Mas Sikdam? Waalaikumsalam Mbak Naila. Waalaikumsalam. Siap. Kabar baik ya, sehat selalu untuk Mas Sikdam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini di Inspiring Around. Mas Sikdam, kita mau kenalan dulu nih dengan sosok Mas Sikdam. Mas Sikdam ini kan terlahir dengan penglihatan yang sempurna ya. Namun sebuah insiden terjadi sehingga Mas kehilangan indera penglihatan. Nah, boleh Mas Sikdam ceritakan kepada kami waktu itu seperti apa kronologinya? Ya, jadi ya benar kata Mbak Naila. Jadi saya sekarang kan usia 31. Jadi saya tuh sekarang saya nggak bisa melihat alias tunanetra. Tapi sebenarnya saya terakhir normal. Tapi sekitar 11 tahun yang lalu ketika usia saya 21 tahun saya mengalami sebuah musibah, yaitu kayak kepala saya terhantam dashboard mobil ya. Waktu itu saya lagi naik mobil sedan sama teman ya, mobilnya kecelakaan dan kepala saya terhantam dengan dashboard dan seketika ya penglihatan saya hilang gitu loh Mbak. Jadi sampai di situ saraf saya mata saya lepas. Saya dioperasi sebanyak 4 kali tapi tidak tertolong juga ya. Akhirnya saya menjadi tunanetra hingga saat ini seperti itu. Maaf Mas Sikdam, jadi waktu itu melanda 2 mata atau hanya 1 mata saja? Dua-duanya. Jadi kepala bagian saya terhantam, ya tiba-tiba langsung 3 jam atau 4 jam setelah terhantam itu, ya saraf matanya lepas. Memang sih kalau dari luar mungkin darahnya nggak ada segala macam, cuman dalamnya jadi luka dalam. Jadi saraf kedua saraf matanya lepas seperti itu. Namanya itu istilahnya tuh retina ablasio. Jadi dioperasi 4 kali dan nggak selamat juga seperti itu. Memang dokter sudah prediksi waktu itu dokter sempat ngomong ini mau dioperasi apa enggak, karena kalau dioperasi juga kemungkinan bisa melihatnya sangat kecil sekali. Tapi waktu itu keluarga saya berpikiran bahwa kalau uang itu kan bisa dicari, tapi kan kita ikhtiar saja dulu. Tapi yaitu setelah ikhtiar sama sekali tidak bisa melihat seperti itu. Jadi sudah dilakukan berbagai macam cara, mendengarkan saran dokter untuk melakukan berbagai operasi, namun akhirnya masih membawa keadaan ya untuk memang akhirnya tidak bisa melihat. Itu sudah 10 tahun yang lalu, Mas Sikdam. Namun bagaimana kemudian Mas Sikdam memutuskan untuk bisa bangkit sehingga kemudian memiliki semangat seperti sekarang ini yang sering Mas gaungkan ya. I have lost my sight but I will not lose my visions. Ya, jadi sebenarnya nggak gampang untuk jadi saya seperti sekarang ini Mbak. Karena luar biasa, karena saya ingat sekali 11 tahun yang lalu ya 2010 Oktober itu ketika kecelakaan itu seminggu sebulan itu hal-hal yang paling mengerikan dalam hidup saya, karena itu setelah kecelakaan, setelah saya sadar saya nggak bisa lihat, saya sangat sangat shock, terpukul dan nggak tahu mau bilang apa, karena yang ada dalam pikiran saya itu hanya mengerikan seperti itu kan. Dan ya itu saya
nggak pernah terima kondisi saya saat itu. Makanya hal yang paling mengerikan saat itu adalah itu saya ingin mengakhiri hidup saya karena saya berpikir jadi orang buta itu udah akhir dari segalanya. Jadi tanpa mata itu saya nggak ada gunanya lagi hidup karena saya berpikir saya nggak akan bisa melanjutkan hidup saya, menjemput mimpi-mimpi saya satu persatu kalau saya nggak bisa lihat lagi. Makanya waktu itu jalan terbaik adalah mengakhiri hidup. Tapi ya itu berkat motivasi dari ibu, komunitas tunanetra, saya sadar bahwa mata itu bukan segalanya bagi saya dan saya percaya dan saya yakin bahwa saya pasti masih bisa belajar dan mengambil mimpi saya satu persatu walaupun tanpa penglihatan yang normal lagi. Makanya ya itu berkat motivasi dari ibu, berkat gabung dengan teman-teman tunanetra, belajar berorganisasi dengan tunanetra. Di situ baru saya sadar bahwa dua hal. Yang pertama bahwa saya harus bersyukur, meskipun saya harus bersyukur bahwa dan percaya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya, meskipun mungkin buruk bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu saya bilang bahwa tunanetra yang saya miliki saat ini adalah kelebihan saya di suatu hari nanti. Tunanetra itu adalah kelebihan saya. Terus yang ketiga itu tadi saya yakin meskipun saya seorang tunanetra, saya masih mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia yang lain dan saya nggak perlu takut tentang itu. Itu yang bikin saya bangkit sampai sekarang dan saya harus menjemput mimpi saya satu persatu dan alhamdulillah apa yang ibu saya bilang itu benar seperti itu. Selalu ada cara untuk bersyukur dan berkat dukungan keluarga dan juga teman-teman komunitas akhirnya Mas Sikdam bangkit dan bisa bukan hanya bangkit saja begitu, bisa membanggakan tanah air ya, membawa prestasi-prestasi yang kita dengarkan bersama nantinya setelah jeda pariwara berikut ini ya Mas Sikdam ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Sikdam sebagai pembawa api obor Asian Games 2018 dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya. Kita akan saksikan setelah yang satu ini, tetap di Inspiring Around, never get tired of inspiring. MG Radio Network, more than just news. Kembali lagi sama Naila Husna di Inspiring Around, never get tired of inspiring. Nah MG listeners, tadi kita di segmen sebelumnya ya berbincang dengan sosok yang menginspirasi kita pagi hari ini. Ada Mas Sikdam Hasim Gayo yang merupakan seorang penyandang tunanetra yang prestasinya juga begitu membanggakan ya. Sangat aktif menyuarakan sesama penyandang tunanetra tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Masih tergabung bersama kami Mas Sikdam? Ya Mbak, siap. Iya, tadi sebelumnya Mas Sikdam sudah cerita ya, awalnya berat menerima kenyataan setelah kecelakaan yang Mas Sikdam alami sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, kehilangan penglihatan, namun Mas Sikdam memutuskan untuk terus bangkit dan percaya akan kekuatan lain di dalam diri Mas Sikdam yang bisa terus digali. Nah, Mas Sikdam waktu itu terpilih sebagai pembawa api obor Asian Para Games 2018, bisa diceritakan? Ya, jadi ini salah satu anugerah atau berkah yang luar biasa dan nggak saya pernah pikirkan sebelumnya kan seperti yang saya bilang sampai saat ini aja saya sangat bersyukur banget Allah memberikan banyak sekali kesempatan anugerah dalam hidup saya. Padahal 10 tahun yang lalu Mbak, permintaan saya sama Allah cuma satu waktu itu. Di saat saya terpuruk, di saat saya ingin mengurungkan ingin mengakhiri hidup saya dan menyadari semua itu, permintaan saya sama Allah cuma satu waktu itu, yaitu cuma satu. Seandainya Allah memberikan saya kesempatan kedua untuk hidup lagi, dalam artian mendapatkan semangat lagi, saya hanya ingin mengabdikan sisa hidup saya ya untuk berbagi di dalam ketunanetraan saya, dan mimpi-mimpi lain nggak ada. Ini semua mimpi sudah saya kuburkan. Tapi nggak tahu kenapa setelah itu justru Allah memberikan saya banyak sekali kesempatan. Allah memberi saya kesempatan untuk menjemput mimpi-mimpi saya. Walaupun sebenarnya saya nggak pernah membayangkan mendapatkan mimpi-mimpi saya yang waktu kecil saya impikan hingga saat ini. Sama juga dengan
pembawa api obor Asian Para Games. Itu juga tanpa saya duga, itu kan momen sangat langka, sangat bersejarah. Kita tahu Asian Para Games itu kan itu kemarin terakhir itu tahun 50-an dan mungkin 60 tahun kemudian kembali ke Indonesia, dan saya dipercaya untuk menjadi salah satu pembawa api obor Asian Para Games bersama tokoh-tokoh publik lainnya. Dan itu juga tanpa diduga sih Mbak, tanpa diduga karena itu tadi karena sebelumnya itu saya kan terpilih menjadi international moderator di markas PBB Asia Pasifik, and then salah satu pesertanya itu adalah salah satu pejabat di Kemenpora. Nah kemudian pas Asian Para Games pejabat ini memegang satu jabatan bagus juga sih pas Asian Para Games, and then ya itulah karena itu mereka pikir mereka membutuhkan seorang figur yang bisa menjadi panutan teman-teman disabilitas. Baik. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Makanya saya juga waktu itu ditelepon sehari sebelum perhelatan itu Mbak, seperti Iya, artinya emang sosok Mas Ikdam dipilih gitu ya melalui berbagai seleksi karena memang dinilai begitu menginspirasi, bisa menjadi panutan sehingga bisa membawa api obor Asian Para Games 2018. Nah, tak hanya itu ya, Mas Ikdam juga pernah diundang dan berpidato di acara spesial Royal Dinner loh. Ini with Royal Family di Istana Kerajaan Inggris. Ini gimana ceritanya bisa sampai ke sana juga, Mas Ikdam? Ya, ini ceritanya memang sangat unik. Maksudnya percaya nggak percaya. Jadi begini, ini sebenarnya mimpi saya waktu saya 4 tahun, Pak. 4 tahun. Jadi waktu ini misteri mungkin, nggak tahu ini. Jadi 4 tahun, sekitar 4 tahun, 5 tahun, saya kan tinggal di Aceh dalam pedalaman sana. Nah, suatu hari saya belum sekolah itu, tapi kakak saya itu memberikan saya sebuah majalah. Saya ingat banget, saya masih ingat gambarnya walaupun saya nggak bisa lihat. Majalah itu isinya itu kalau nggak salah, saya nggak tahu lupa nama majalahnya, tapi majalahnya itu gambarnya itu Pangeran Charles, di belakangnya itu ada kereta, saya nggak tahu kereta kencana, kereta apa, and then di depannya itu Prince Harry sama Prince William, ya backgroundnya Istana Buckingham tentunya kan. Nah, waktu itu saya bergumam, one day saya harus kesini, saya bilang, saya pengen banget kesini. Itu gumaman saya waktu itu, Pak tahu. Makanya almarhum ayah saya tahu mimpi saya. Ayah saya bilang, kalau kamu pengen ke sana, kamu harus bisa Inggris, kamu harus bisa ini, bisa itu. Makanya sejak itu saya belajar Inggris, belajar apapun untuk ke London gitu lah istilahnya. Saya pengen banget ke sana. And then saking gilanya saya ingat sekali. Setahun sebelum saya kecelakaan, saya waktu itu kan punya Facebook. Saya itu kirim message ke semua Facebook yang namanya Williams gitu. Saya bilang, William, saya pengen banget ke sana, tolong undang saya bla bla bla, tapi nggak dibalas. Saya nggak tahu itu William beneran apa enggak gitu. Itu saking gilanya Mbak, serius. Sampai segitunya ya, berarti benar-benar dari usia 4 tahun emang benar-benar punya cita-cita pengen ke London, pengen melihat Istana Kerajaan Inggris, atau pengen masuk juga, atau seperti apa tuh mimpinya sampai mana sih Mas Ikdam? Jadi mimpinya waktu itu bukan ketemu Prince Charles, Prince William atau anggota keluarga kerajaan, hanya ingin masuk ke istana saja, ingin megang tanahnya istana itu kan. Makanya pas 2010 saya kan kecelakaan, Pak. 2010 saya kecelakaan, ya udah. Jadi semua mimpi-mimpi saya itu saya kubur semua, nggak mungkin lah. Jadi apalagi mimpi ke London kan nggak mungkin, saya kubur semua. Tapi akhirnya kapan tuh Mas Ikdam ke sana? Ya itu berlanjutnya tadi Mbak, kan waktu itu kan saya pernah bilang sama Tuhan itu kalau dikasih kesempatan saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk berbagi kan. Makanya sejak 2012 akhir atau 13 awal saya mulai berbagi menjadi pengajar relawan pengajar relawan bahasa Inggris untuk adik-adik kita yang nggak mampu di dekat-dekat rumah saya. Nah, jadi saya itu kan itu juga banyak tantangannya. Banyak yang cemoosannya, banyak yang ngejek saya, dia bilang, tunanetra sok-sok berbagi. Orang yang normal aja nggak mau berbagi. Masa Anda mau sih yang tunanetra mau berbagi ilmu seperti itu? Tapi waktu itu saya bilang dalam hati saya, memang banyak sekali cemooh seperti itu. Dia bilang, hari gini uang, kan waktu itu pernah bilang, time is money. Kalau nggak ada uang nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi dalam hati saya pernah bilang bahwa
memang adik-adik ini nggak mampu bayar saya. Saya yakin suatu hari nanti pasti Allah akan membayar saya dengan sesuatu yang mahal. Nah, Baik. ternyata Mbak, itu kan program saya berjalan selama setahun lebih. Ternyata itu ada yang ini loh, ada yang kayak dokumentasikan secara diam-diam. Ternyata itu Pangeran Edward itu mereka punya yayasan di Indonesia yang base-nya di Jakarta. Kerjanya itu adalah memberikan penghargaan bagi pemuda yang benar-benar berdedikasi di dalam, maksudnya di dalam kesunyian tanpa publishing, tapi dia terus melakukan kegiatan sosial. Nah, saya itu ternyata diikuti sama mereka. Saya juga baru tahu setelah 1 tahun. Setelah dikabari, Sikdam, kamu dapat internet. Jadi Pangeran Edward itu kan dia memberikan penghargaan internasional bagi pemuda yang dengan relawan mau berbagi tanpa embel-embel gitu loh. Makanya mereka pikir, oh saya layak mendapatkan penghargaan ini. Nah, saya dapatkan 2014 gitu kan, penghargaan internasional dari Pangeran Edward. Nah, 2015-nya itu almarhum Pangeran Philips kan mengadakan ulang tahun. Nah, dia itu pingin di ulang tahunnya, dalam ulang tahunnya di tahun 2015 tuh dia pengen mengundang 5 anak muda dari 5 benua hadir di ulang tahunnya untuk berpidato, tapi anak mudanya harus mempunyai cerita yang spesial gitu loh. Wah, hebat sekali Mas Sikdam. Luar biasa ya. Jadi seperti law of attraction ini ya. Jadi apa yang Mas pikirkan semasa kecil, ternyata dengan niat, kesungguhan, keikhlasan, kemudian bisa menjadi relawan gitu ya bagi anak-anak di sana yang membutuhkan. Akhirnya Mas Sikdam disambut langsung bisa ke sana berpidato. Ya, dipilih nama saya. Luar biasa. Dan waktu itu kan saya pernah ngomong sama Pangeran Edward. Saya bilang, Edward, kenapa pilih saya? Kan banyak pemuda di Asia. Jangan di Asia, di Indonesia kan banyak. Saya bilang kan, kenapa pilih saya? Edward cuma bilang begini, Sikdam, kamu itu beda. Setahu kami biasanya orang kan dia itu biasanya kalau dia sudah jatuh jarang sekali bisa menerima apa yang kamu lakukan. Kamu tuh aneh, dia bilang. Kamu tuh sudah jatuh, mau menerima dan mau berbagi. Itu yang membuat kami memilih kamu. Itu dia bilang sih. Iya, baik Mas Sikdam, itu luar biasa ceritanya ya, bisa sampai ke sana, bisa komunikasi langsung loh ya dengan Pangeran loh, luar biasa. Nah nih Mas Sikdam juga berhasil berbicara di Gedung Parlemen Korea sebagai duta PBB untuk disabilitas. Apa yang disuarakan waktu itu di sana? Ya, jadi waktu itu sama juga saya kan dipilih untuk mewakili Indonesia untuk itu berpidato mewakili negara-negara di Asia di Gedung Parlemen. Jadi mereka ingin tahu seperti apa sih mengenai perkembangan teman-teman disabilitas di Indonesia, bagaimana keadaan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan sejauh mana pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap disabilitas, dan bagaimanakah kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi mereka ingin tahu langsung hal itu dari mulut seorang aktivis disabilitas. Makanya mereka pikir, oh Sikdam sini kan kayaknya fokusnya di sana. Mereka dan itu alhamdulillah saya dipilih sama mereka, dipercaya mereka ya untuk berangkat ke Gedung Parlemen Korea untuk berbicara mengenai hal itu ya. Dan ini juga kesempatan yang langka menurut saya sih. Karena kenapa saya bilang langka? Cita-cita saya kan sebenarnya ingin bicara di Gedung Parlemen Indonesia, tapi kenyataannya di Gedung Parlemen Korea gitu, Pak. Luar biasa Mas Sikdam. Kemudian juga menggagas Indonesian Disability Center. Nah, apa saja nih kegiatannya? Ya, jadi pertama idenya adalah kita tahu kan kalau di Indonesia itu belum ada organisasi pemuda-pemudi dengan disabilitas yang isinya ragam disabilitas. Biasanya kan persatuan tunanetra khusus tunanetra, tunarungu khusus tunarungu kan, kursi roda khusus kursi roda. Jadi saya pengen gimana di Indonesia ini bisa ada dalam satu organisasi ada tunarungunya, ada tunanetranya, ada tunadaksanya. Jadi itu alasannya sebenarnya. Jadi di sini kegiatan utama kita sama, kita berjuang untuk menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana bisa penyandang disabilitas di Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, akses, karena selama ini kan hampir 90% penyandang disabilitas kan belum bisa bersekolah
dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang baik. Meskipun sebenarnya pendidikan mereka bagus-bagus, tapi karena hanya stigma dan diskriminasi, mereka tidak bisa bersekolah di kampus yang mereka inginkan, tidak bisa bekerja di posisi yang mereka inginkan, karena hanya stigma. Makanya inilah salah satu tugas dari Indonesian Disability Youth Center. Jadi memperjuangkan, membuka mata orang Indonesia dan menghilangkan kekeliruan yang selama ini yang bilang bahwa disabilitas itu nggak bisa. Melalui organisasi ini kami ingin bilang disabilitas itu bisa asal dikasih kesempatan. Itu sih sebenarnya misinya. Baik, itulah harapannya yang juga ketika menggagas Indonesian Disability Center, dan apa pesan atau harapan yang ingin disampaikan melalui sharing kita pada kesempatan siang hari ini, Mas Sikdam, untuk para penyandang disabilitas dan juga untuk pemerintah ya, agar mungkin lebih memperhatikan lagi para penyandang disabilitas. Silakan. Ya, kalau untuk saudara-saudari saya penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, saya hanya mau bilang jangan pernah fokus sama kekurangan kalian, fokuslah sama kelebihan kalian, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Siapapun kamu, apapun kondisi kamu, dimanapun kamu tinggal, kamu punya mimpi, kamu berhak mencapai mimpimu, dan nggak ada seorang pun yang bisa melarang kamu untuk menjemput mimpimu. Kita warga negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jadi tetaplah bermimpi, tetaplah berkarya. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan selama kamu mau berusaha, dan ingatlah bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubahnya sendiri, terlepas kita disabilitas ataupun disabilitas. Itu untuk teman-teman. Nah, kalau untuk pemerintah, saya hanya bilang untuk swasta dan pemerintah begini, hidup dengan disabilitas itu susah sekali, Bapak Ibu. Kami tidak ingin diskriminasi, stigma mempersulit hidup kami. Jadi tolong rangkul kami, tolong beri kami kesempatan. Insya Allah kalau pemerintah dan swasta memberikan kami kesempatan, pasti kami bisa. Kami tidak, karena kami juga tidak mau menjadi beban Indonesia. Karena teman-teman kami sudah membuktikan di dalam keterbatasan kami bisa kok mengharumkan nama Indonesia di forum internasional. Kami bisa kok mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi tolong beri kami kesempatan. Itu saja sih. Baik, sangat menginspirasi tentunya kisah Mas Sikdam di Inspiring Around kali ini. Terus semangat Mas Sikdam dalam menyuarakan hak-hak para penyandang disabilitas, dan sukses selalu ya untuk Indonesian Disability Center-nya. Terima kasih Mas Sikdam sudah bergabung di Inspiring Around kali ini. Salam sehat selalu ya. Amin, amin, amin.